Saya adalah sekitar 3-4 pekan yang lalu lah bertemu dengan seorang, umurnya kayaknya masih 28 tahun. Dia cerita ke saya dan menceritakan tentang pengalaman kesehatan hidupnya. Jadi di umur seperti itu ternyata hampir ada mungkin sekitar 3-4 penyakit sampai ke diabetes yang dia mungkin belum parah banget yang dia rasakan. Kemudian dia mulai memperbaiki polanya. Dari mana dia belajar? YouTube. Ya, nonton apa-apa di video saya gitu kan, nonton gitu kan, Masya Allah. Akhirnya ya, dari berat badan hampir 80-an 85 lah kurang lebih, terus turun sampai ke 65 dan stabil sekarang dia di berat badan itu. Dan salah satu yang dikerjakan memang apa? Ngurangi makan nasi. Ya, tadi saya bilang nggak perlu makan nasi sebenarnya, karena karbo yang kita butuhkan itu bukan cuma sumber dari nasi, tapi bisa juga dari singkong. Ya, jadi makan lauknya nanti boleh campur dengan ini, mereka ini. Ya, singkong, tales, ya, kentang, apa-apa. Ya, nggak perlu nasi, ya seperti itu. Makanya biasanya kalau saya kajian seperti ini, biasa saya tantang tuh jemaahnya. Ya, bener nggak pengen hidup sehat? Mau saya tantang? Mau? Mau nggak hidup sehat? Serius? Janji ya? Janji nggak? Allah saksinya. Syaratnya apa? Nggak usah banyak-banyak syaratnya. Ya, selama 1 minggu aja. 1 minggu aja. Ya, Anda kurangi atau bahkan stop nasinya. Seminggu aja. Terus kalau saya pengen makan karbo-karbonya gimana? Nggak apa-apa, ganti ini aja. Nasinya dikurangin. Ya, yang pertama itu. Yang kedua apa? Semua jenis makanan yang berbasiskan atau menggunakan tepung terigu, stop. Seminggu aja. Lihat tadi badannya kayak apa, enak mah. Yang gak usah sebut apa makanannya, itu aja. Seminggu dulu, coba rasain. Mau tambah satu lagi? Tantangannya? Boleh. Semua makanan yang diolah menggunakan minyak. Berat. Nanti paling buat foto doang. Nanti dia foto gitu kan, sosmed, alhamdulillah habis kajian Dr. Zaidul ini makan sehat nih, talas segala macam, itu di depannya, belakangnya nasi goreng. Kelakuannya bisa kayak begitu. Nggak apa-apa, yang penting mulai dulu. Ya, seperti itu. Nah, itu paketnya, paket bersih-bersihnya. Susah nggak mengerjakannya? Susah. Beneran susah. Ya, sebagaimana kalau saya bilang atau mungkin kita lihat keutamaan sholat tahajud itu besar nggak? Oh, besar sekali, Pak. Susah nggak mengerjakan sholat tahajud? Susah. Godaannya luar biasa. Tapi saya katakan, kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk sholat tahajud, wallahi, demi Allah, sampai mati pun kita tidak akan pernah tahajud. Kenapa? Orang dia bercokol terus samping kita. Malam itu ya, lihat sekarang subuh jam 4:04, setengah 4 mau bangun, nanti aja lah, 4 kurang 1/4 nanti tidur lagi, dikencingin sama dia, gitu kan, bahasa hadisnya begitu, dikencingin oleh setan, iblis. Nanti apa lagi? Jam 4, dikit lagi lah. Tapi akhirnya apa? Allahu Akbar, sudah waktu subuh, tidak jadi akhirnya sholat tahajud. Hatta 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir pun tidak bisa dikerjakan. Itulah setan, itulah iblis. Sama juga dengan tadi saya bilang hidup sehat, puasa segala macam, susah Pak. Tapi kalau nggak dipaksain, nggak bisa. Kenapa? Karena instalasi kita ini, Bapak Ibu sekalian, dominasinya nafsu. Anda, saya, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, pasti milih makan. Karena kita punya nafsu. Makanya malaikat nggak butuh makan. Ya, termasuk kalau kita bicara malaikat, salah satu yang disajikan oleh Nabi Ibrahim ya kepada malaikat yang datang kepada beliau saat itu apa? Kambing muda. Itu makanan paling enak tuh, kambing muda. Kalau makan kambing, cari kambing muda. Ya.
Nah, jadi instalasinya ya memang kita bawaannya pengen memuaskan hawa nafsu terus. Begitu. Sampai kapan ya? Karena manusia itu kalau dibiarkan terus menerus, akhirnya ya dia akan makan terus menerus sampai kapan? Sampai dia kenyang. Maka Allah wajibkan untuk tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Allah wajibkan juga. Semua syariat dalam agama ini, Bapak sekalian, itu bisa berubah tergantung kondisinya. Saat Nabi atau Rasul itu diutus, tapi syariat puasa kan tidak berubah dari zaman dulu. Dari zamannya nabi-nabi yang sudah ada, Rasulullah, itu syariat puasa sudah ada. Seperti itu, ya. Maka harus dipaksakan, ya. Izinkan, yaitu minta sama Allah kemudahan. Ya, untuk apa? Ya Allah, semoga nanti suatu hari kelak ketika sudah saatnya aku bertemu dengan Engkau, aku bisa kembalikan tubuh ini dalam keadaan yang baik. Aku bisa kembalikan tubuh ini dalam keadaan yang tidak banyak penyakitnya. Kan seru kayak begitu. Matinya gampang, mudah, mati lagi sujud, lagi baca Quran. Ya. Bolehlah kita mati ya, maksudnya mati memang semua takdir kita. Betul, tapi kita bisa pilih dong. Ya, pilih mana yang kita bisa atur dengan ikhtiarnya dan doa atau tawakalnya kita, seperti itu. Baik. Nah, Bapak sekalian, lalu kalau kita bicara tentang bagaimana sebenarnya caranya Allah untuk menjaga kita sebagai hambanya ini untuk bisa tetap sehat, tentunya Allah memberikan tools, Allah memberikan perangkatnya. Kalau mungkin bahasa kita, bahasa pepatah kita, di mana bumi dipijak, disutangit, dijunjung, kan begitulah kita. Orang Arab di sana bisa mendapatkan kurma, karena apa? Susah tumbuh jahe di sana, susah tumbuh serai di sana, susah tumbuh rimpang-rimpang kayak kita di sini. Tapi Allah berikan namanya superfood, ya, superfood atau makanan super yang mengandung apa? Mengandung begitu banyak keutamaan di sini. Ya, yang kita biasa kenalnya waktu Ramadan saja, ya. Namun maha besarnya Allah dan kasih sayangnya Allah, apa yang terjadi sekarang? Allah ciptakan juga yang mudah didapatkan oleh orang-orang yang tinggal pada satu tempat, ya, yang disitulah Allah jadikan apa yang mereka bisa makan di sekitar situ menjadi obat untuk mereka. Nah, gitu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri juga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar. Ya, maka Allah menciptakan ya negeri kita ini berlimpah. Berlimpah apa? Berlimpah. Ini kalau bapak-bapak yang motong begini nih. Gak apa-apa. Jazakallah khair. Tapi memang sejatinya begini, kalau Anda mau mau bikin kunyit ya, atau minuman kunyit kayak begini, kulitnya jangan dibuang. Kalau saya, kulitnya jangan dibuang. Kenapa? Dalam kulit itu ada pelindungnya mereka. Nah, ya, seperti itu. Kalau saya sekarang modelnya kayak begitu. Nah, maka Allah ciptakan mereka-mereka ini yang di dalam mereka ini terkandung kebutuhan obat kita, vitamin kita, mineral kita. Ya, Masya Allah, semudah itu.